Ya, baik. Jadi ada yang bertanya ke saya kekurangan jam mengajar, masih 20 jam. Kemudian bolehkah saya menambah 4 jam lagi dari baca tulis Quran? Ya, jadi secara aturan memang benar, tetapi di jadi secara aturan memang benar dan diperbolehkan. Tetapi ada beberapa konsideran yang harus dilakukan dari baca tulis Quran ini. Karena memang untuk BTQ ini di setiap sekolah itu beda. Oleh karena itu wajib diperhatikan beberapa konsideran berikut. Ya, jadi memang sekali lagi memang di juknis diperbolehkan. Ya, tetapi syaratnya harus adalah bahwa BTQ tadi itu, baca tulis Quran tadi itu masuk dalam struktur kurikulum, bukan sebagai ekstrakurikuler. Ya, apa yang dimaksud eh, ini apa bedanya masuk dalam struktur kurikulum dan ekskul itu? Ya, jadi begini penjelasan singkatnya itu seperti ini. Jadi kalau masuk dalam struktur kurikulum, artinya setiap siswa itu wajib ikut BTQ. Sementara kalau yang ekskul, siswa itu bebas mau ikut atau tidak. Ya, ini yang membedakan. Secara umum di sekolah-sekolah Islam atau di madrasah ya, yang tingkat dasar, itu baca tulis Quran ini wajib ya bagi siswa. Tidak ada satupun siswa yang luput ikut kegiatan ini mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Jadi oleh karena itu nggak ada ceritanya misalnya kalau masuk dalam struktur kurikulum itu saya nggak suka BTQ atau saya nggak bisa kemudian nggak ikut, tidak. Itu namanya bukan masuk dalam struktur kurikulum, tetapi itu dalam ekskul, karena ekskul itu seperti ini. Nah, yang diakui di dalam siaga itu adalah jika BTQ-nya masuk dalam struktur kurikulum ya. Jadi itu wajib bagi semua siswa. Bahkan ada di sebagian tempat itu ada perdahnya bahwa anak SD itu wajib bisa baca tulis Al-Quran ketika lulus nanti mendaftar di SMP, dia harus menyerahkan sertifikat sudah bisa baca tulis Quran. Jadi seperti itu. Oleh karena itu yang diakui adalah ketika BTQ itu adalah masuk dalam struktur kurikulum, bukan sebagai ekskul. Sekali lagi, jadi perbedaannya seperti itu. Ya, kenapa? Ya, karena kalau ekskul artinya suka-suka, ya, ada yang ikut, ada yang tidak. Ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, oke, di tempat saya memang ada BTQ-nya dan masuk struktur kurikulum. Kemudian syarat apa saja yang bisa diakui sebagai jam tambahan? Jadi syaratnya yang pertama adalah di situ ada jelas SK pembagian jam bahwa Anda ngajar di BTQ dan BTQ itu nanti di SK itu dijelaskan bahwa BTQ itu wajib bagi semua siswa. Kenapa ada pembagian jam ini? Karena kalau wajib berarti dia setiap siswa, setiap kelas maka dia mendapatkan pelajaran itu, pelajaran BTQ ya. Kemudian yang kedua ya, ada jadwal dan durasi waktu belajar. Ingat, karena eh, masing-masing sekolah, masing-masing tempat, bahkan masing-masing metode pembelajaran BTQ itu ada jumlah minimal jam dan berapa pertemuan idealnya. Jadi seperti itu. Sehingga tidak bisa jadwalnya misalnya cuma seminggu sekali, kemudian ngajarnya cuma sejam sehari 1 jam, kemudian cuma seminggu sekali. Nah, itu tidak bisa diterima. Kemudian yang penting lagi adalah jumlah dan nama siswa yang diajar. Kenapa begitu? Sepemahaman kami, setahu kami, setiap metode pengajaran baca tulis Quran, mulai misalnya yang lama Iqra,
kemudian Tilawati, kemudian Al-Qalam atau Umi itu mempunyai aturan, mempunyai SOP jumlah siswa ideal. Ada yang 10, ada yang 15, ya. Dan jelas nama-namanya yang diajar di sana. Dan di sana ada progresnya, biasanya ada buku prestasi gitu ya. Jadi anak-anak ini terkontrol ya, dan nggak mungkin yang namanya BTK wajib itu yang masuk dalam struktur kurikulum hanya diajarkan seminggu sekali ya. Yang untuk orang dewasa saja minimal itu kalau Anda pernah ikut pelatihan ya, metode-metode itu minimal untuk orang dewasa itu aja minimal seminggu 2 kali ya. Di sebagian sekolah yang menerapkan BTK ini dalam struktur kurikulum bahkan itu setiap hari mulai Senin sampai Jumat ya, dan itu digilir yang kelas 1 misalnya pagi hari, kelas yang kelas menengah yang misalnya kelas 3 dan 4 misalnya setelah sholat duhur, kemudian yang kelas besar di akhir jam pelajaran dan seterusnya. Jadi ingat, harus ada ASK yang jelas, ada jadwal secara keseluruhan ya, mulai kelas 1, kelas 2 dan seterusnya, kemudian jumlah dan nama siswa yang diajar. Jadi ini syarat-syarat yang harus Anda lampirkan ketika Anda mau melampirkan BTK sebagai jam tambahan. Oke. Nah, begitu penjelasan kami secara singkat, silakan dikoordinasikan dengan pengawas dan pihak-pihak yang terkait untuk yang melakukan tugas tambahan sebagai dalam pengajuan berkas untuk pencairan TPG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.